selamat datang. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah rangkaian dari kegiatan Bakti Perpusnas yang memang lebih menekankan pada pembahasan perpustakaan sesuai standar. Nah, mungkin perkenalkan dulu, saya Husnul Khotimah, kemudian tim kami dari Perpustakaan Nasional itu ada Mbak Alfi Nur Afridian, kemudian ada Mbak Ikhwa Afriska, Mbak Ufanya Dewanti, kemudian juga ada Mbak Titi Tias, dan ada juga Mbak Saskia Lupita dan yang terakhir ada Mbak Muarifah Zahrotul Ahyar. Nah, ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan perpustakaan perguruan tinggi. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini kita sudah memiliki instrumen akreditasi perpustakaan yang telah dimutakhirkan gitu ya. Nah, jika sebelumnya instrumen akreditasi itu untuk perguruan tinggi hanya ada satu, untuk di tahun 2026 ini kita sudah memiliki instrumen akreditasi yang kita pisahkan. Seperti itu. Yang pertama itu adalah instrumen akreditasi khusus untuk universitas. Kemudian yang kedua itu untuk institut, sekolah tinggi dan juga politeknik. Dan yang terakhir adalah instrumen akreditasi khusus untuk akademi atau akademi komunitas. Nah, pada dasarnya untuk komponen penilaiannya itu sama. Ada 6 komponen yang terdiri dari komponen koleksi, sarana prasarana, pelayanan perpustakaan, kemudian tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, dan yang terakhir pengelolaan perpustakaan. Nah, di sini memang kalau dilihat dari jumlah indikator kuncinya itu memang masih sama, ada di 56 di semua jenisnya. Tetapi memang kalau dilihat dari instrumen akreditasi sebelumnya, terdapat pengurangan yang lumayan signifikan sampai ke kurang lebih itu 50%. Jadi kalau sebelumnya itu jumlahnya bisa sampai seratusan gitu ya atau mungkin ada di angka 90-an. Nah, untuk indikator kunci pada saat ini yang berlaku di tahun 2026 itu hanya sebanyak 56 pertanyaan. Kita masuk yang pertama itu di komponen koleksi. Nah, di sini ada pertanyaan terkait dengan tata kelola koleksi perpustakaan. Di sini pertanyaannya mungkin tidak jauh berbeda dengan instrumen sebelumnya, yaitu terkait dengan kebijakan tertulis, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya kebijakan tertulis? Nah, kebijakan ini memang yang harus memuat beberapa hal yang harus dicantumkan dalam kebijakan pengembangan koleksinya. Di antaranya misalkan dari segi surveinya, kajian survei. Ke- ini biasanya untuk melihat kebutuhan koleksi dari perpustakaan perguruan tinggi itu apa. Jadi dibutuhkan adanya kajian tentang survei kebutuhan sivitas akademika. Kemudian juga di sana memuat terkait dengan seleksi, kemudian juga pengadaan, evaluasi, baik itu koleksi, apakah koleksi-koleksi ini masih dibutuhkan atau tidak, atau mungkin efektivitasnya. Kemudian juga pembahasan terkait dengan penyiangan dan juga pengelolaan koleksi secara digital. Nah, dari pertanyaan ini, perpustakaan memiliki kebijakan tertulis yang jelas dan terimplementasi terkait dengan pengembangan koleksi yang mencakup seleksi, pengadaan, evaluasi, penyiangan, dan juga keterlibatan sivitas akademika. Nah, ini pertanyaan ini semuanya sama, ada di semua jenis perpustakaan, baik itu universitas, akademi, politeknik, dan sebagainya. Jadi, teman-teman untuk mengumpulkan atau menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman fokus saja pada bagian-bagian di pengembangan koleksi teman-teman. Apakah di dalam pedoman pengembangan koleksi teman-teman itu sudah memasukkan beberapa aspek atau beberapa hal terkait dengan yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, misalkan dalam pedoman pengembangan koleksi teman-teman itu
ada tiga yang dicakup atau yang dibahas dalam pedoman, misalkan terkait dengan seleksi, pengadaan, dan juga eh, evaluasi, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti kebijakan atau pedoman yang tertulis ini hanya mencantumkan atau mengatur tiga komponen saja. Nah, jika memang komponennya hanya ada di tiga, maka jawaban atau pilihan teman-teman ada di poin C. Tetapi misalkan nih, dari yang peraturan sebelumnya itu ternyata hanya ada tiga. Nah, teman-teman kan nanti mungkin di tahun 2026 atau mungkin tahun 2027 akan melakukan akreditasi perpustakaan gitu ya. Nah, apakah boleh kebijakan tersebut itu diubah atau mungkin apakah boleh direvisi? Nah, sebetulnya yang namanya kebijakan itu boleh direvisi melihat kondisi dan situasi tertentu gitu ya. Jadi misalkan kalau saat ini masih ada tiga, nah teman-teman kira-kira, oh sepertinya kalau seperti ini kita bisa merubahnya atau menambahnya pada kebijakan. Nah, dibutuhkan adanya revisi. Silahkan saja, sebetulnya tidak masalah. Adanya pedoman pengembangan koleksi yang mungkin direvisi di tahun berapa atau mungkin kapan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, teman-teman untuk melihat apakah nilai ini nilai sesuai standar itu ada di poin C sebetulnya. Jadi, kalau misalkan kebijakannya sudah memuat tiga aturan atau tiga komponen terkait dengan pengelolaan koleksi itu sebetulnya sudah sesuai standar. Tetapi kalau teman-teman ingin meningkatkan, maka bisa direvisi atau dilakukan adanya peninjauan ulang terkait dengan kebijakan itu. Jika bisa disesuaikan kembali, silakan disesuaikan. Tapi kalau dirasa sudah cukup dan muatan tersebut sudah memenuhi kebutuhan dari perpustakaan teman-teman, maka silakan saja menggunakan pedoman atau kebijakan yang sudah ada.